Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore atau malam, adik-adik mahasiswa. Terima kasih Pak, yang dari kemarin sudah bersedia melihat atau mereview juga video materi pembelajaran kita dari pertemuan pertama, kedua, dan ketiga. Eh, Seperti yang sudah saya diskusikan di grup WA kita, kelas kita. Eh, Mudah-mudahan cara ini kita bisa jadi win-win solution ya gitu karena saya juga memahami bahwa kalau kelas eksekutif atau kelas karyawan pasti kalian terbatas juga waktunya gitu ya. Mudah-mudahan niatan baik saya untuk tetap sharing ilmu atau setidaknya melakukan atau menjalankan kewajiban yang sudah diamanahkan kepada saya, kalian bisa apa namanya bisa menerima dan mudah-mudahan bermanfaat gitu ya. Oke, ini pertemuan keempat kita. Hari ini kita akan mempelajari tentang manajemen persediaan operasional. Eh, Kalau saya di kelas pagi pada saat pertemuan awal gitu, mereka sebetulnya bilang di semester satu atau dua gitu ya sebelum ini kayaknya sudah pernah ini membahas tentang EOQ gitu ya. Kebetulan di mata kuliah ini semester ini mungkin kalian di-refresh lagi gitu ya. Jadi mudah-mudahan tidak bosan. Justru ini semakin pengayaan gitu ya, di-remind lagi, diulang kembali. Apakah kalian tetap bisa memahami atau mungkin kalau ada perhitungan-perhitungan kalian juga lebih jago sekarang mestinya gitu ya. Nah, di kali ini kita akan pelajari tentang Economic Order Quantity (EOQ), ada reorder point, safety stock, kemudian nanti ada sedikit video yang kita akan lihat bersama-sama tentang just in time gitu ya. Apa kelebihan just in time, apakah mungkin pengaplikasiannya itu atau sudah diaplikasikan gitu ya dan sebagainya nanti kita akan pelajari. Oke. Selanjutnya ini sebelum kita masuk ke materi intinya gitu ya. Saya ingin inilah apa namanya sedikit membuat kalian agak berpikir gitu ya. Misalnya satu stok di gudang itu habis saat pelanggan pemesan gitu ya. Kira-kira apa namanya kondisi ini siapa yang bisa disalahkan? Gitu. Apakah apa namanya si perusahaan yang ini apa namanya tidak memanage, kurang memanage bagaimana dia restock gitu ya persediaannya di gudang sehingga kok ada orang pesan atau beli, oh iya maaf stoknya kosong, habis dan sebagainya gitu ya. Nah, mungkin juga kalian dalam kehidupan sehari-hari pernah mengalami juga sih gitu ya. Kalau mau sharing, saya pernah tuh agak sebel juga sebetulnya gitu ya. Saya beli GoFood. Sudah pesen-pesen-pesen, check out, bayar, terus habis itu di cancel. Kadang ada notifnya gitu ya, si seller itu ngasih note, ini habis gitu. Oke, habis. Karena saya suka dengan resto itu, saya pesen yang lain gitu. Entah kenapa dia ini lagi, tolak lagi, ini habis. Aduh. Kalau online shopping atau apa namanya GoFood, GrabFood dan sebagainya itu mungkin kesalahannya adalah dia tidak mengupdate gitu ya, di aplikasi gitu ya. Mestinya kalau apa memang habis ya jangan buat ini ya apa customer kecewa gitu dengan PHP dia lihat masih ada ya klik aja gitu. Saya sendiri pemilik GoFood gitu ya. Sebisa mungkin saya akan selalu mengupdate stok saya di aplikasi itu. Karena panik juga sebetulnya. Kalau kita dapat notifikasi pesanan baru diterima, pesanan baru diterima, kemudian ternyata, waduh, aku lupa. Ini misalnya apa namanya makanan ini habis, saya belum update gitu kan. Terpaksa kita cancel. Nah, sebetulnya si pihak aplikasi ini dari GoFood Gojeknya itu sebetulnya dia bisa apa namanya sedikit banyak ada kayaknya ada penilaian gitu ya. Kan kita sebagai seller ada penilaian seberapa sering kita mengcancel order dan sebagainya. Buntut-buntutnya bintang kita nanti yang berkurang gitu ya. Itu dari sisi kepercayaan customer kepada kita. Gitu ya. Iya, ya, intinya pasti orang dikecewakan gitu ya. Mungkin tidak melalui penjualan melalui aplikasi.
kalian datang ke toko juga gitu ya. Berharap ya, ya beberapa waktu lalu kita kan sama agak agak langka beras gitu ya setelah apa dengar gosip beras dioplos dan sebagainya entah kenapa di Indomaret, Alfamaret dan sebagainya stoknya kosong menipis gitu ya. Yang apa namanya agak urgent itu kebutuhan pokok gitu. Kalau kebutuhan tersier tas LV lagi stoknya kosong ya, ya kita nggak mati gitu ya nggak pakai tas bermerek gitu. Tapi kalau beras itu waduh kita harus mesti anu nih apa namanya agak sedikit panik mungkin. Waduh beras habis saya beli di mana itu. Saya juga apa namanya pernah mengalami ini dalam kondisi-kondisi beras stoknya menipis itu saya membelikan stok beras untuk anak saya yang ngekos di Surabaya. Saya online shopping semuanya stok kosong stok kosong stok kosong. Akhirnya saya coba di Tokopedia di Shopee saya apa namanya tanyakan ke beberapa seller harga yang normal sampai harga dua kali lipatnya bahkan. Mereka kosong 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 saya sampai saya ketemu harga yang maksimal sangat tinggi gitu. Saya pikir ya sudahlah gitu. Saya kondisinya jauh, anak saya mesti ada stok beras juga di kamar di kosannya gitu kan ya. Saya merem aja udah saya beli itu harga. Sampai si sellernya japri saya, Kak, ini yakin harganya segini mau dia bilang. Ini soalnya ketinggian dia bilang. Dia yang jual, dia yang setting harga setinggi itu, dia masih meyakinkan saya, kamu yakin mau beli harga beras segini ya gimana? Udah ini apa namanya kebutuhan gitu ya. Ya saya agak sebel dengan kondisi itu, agak dirugikan, tapi yang mudah-mudahan nggak berkelanjutan sering-sering ya. Untungnya komoditas yang dipakai dikonsumsi untuk kebutuhan pokok ini tadi kebijakannya masih diatur oleh pemerintah. Ya mudah-mudahan itu bukan salah satu permainan dari oknum pemerintah, tapi beberapa waktu kemudian berangsur-angsur stoknya udah mulai ini apa namanya normal lagi gitu ya. Tapi ya kebayang gitu. Jadi kalau pasokan suatu komoditas itu kita terhambat, tuh pasti apa namanya kerugiannya banyak ya gitu ya. Dari sisi kita dirugikan karena kita kebutuhan, di sisi lain kalau ini apa namanya produk-produk yang bukan kebutuhan pokok misalnya gitu, yang kita tahu kita langganan ke orang ini ternyata dia kok lah kok kosong gitu ya. Gimana ini nggak diatur yang sehingga kita si customer itu tetap apa namanya tetap happy untuk belanja terus di situ gitu karena kita yakin stoknya selalu ada gitu kan ya. Nah itu mesti dijaga. Banyak pihak yang mesti harus dijaga karena kegagalan ini tadi menyediakan stok yang selalu available itu bisa berakibat ke ya kepercayaan pada perusahaan atau suatu bisnis gitu ya. Jadi cukup penting. Ini apa namanya fungsinya manfaatnya di manage. Oke, nah persediaan tidak hanya sekedar bisa available saja pada saat customer perlu, gitu ya. Ya itu kalau dari sisi dia kredibilitas, kepercayaan customer kepada bisnis atau perusahaan. Tapi perlu dipikirkan juga, tidak berarti kita terus habis itu, oke, kita stok pokoknya segunung terus, jangan pernah ada sampai apa namanya kurang sedikit pun, oh, yaitu apa namanya tidak bijak juga. Karena apa? Persediaan yang kita simpan gitu ya, itu biayanya besar. Kebayang aja kalau kita nyetok gitu ya, misalnya kita apa namanya toko kebutuhan pokok gitu ya. Kita punya jual toko kecil-kecilan di rumah, paling ada beras, gula dan sebagainya sebagainya. Mungkin kalau untuk toko-toko kecil ya kita stoknya secukupnya aja gitu kan ya. Entah waktu itu apa namanya masih hitungannya masih feeling gitu ya. Misalnya beras eceran gitu curah kita sediain aja 10 kilo lah gitu. Mungkin 20 kilo untuk satu bulan. Mungkin ada orang yang datang sini beli Pak sekilo, sekilo, sekilo gitu diperkirakan segitu. Nah, kalau dia over gitu ya, dia bilang, wah ya kita siap segunung gitu. Biasanya 20 kilo biar besok-besok nggak kejadian itu tadi kita siap 100 kilo. Dari sisi modal, uang itu mengendap di aset gitu kan ya. Bayangkan biasanya dia kulaan atau apa namanya ngestok di tokonya itu beras 20 kilo, anggap aja 2 juta misalnya gitu. Tapi giliran dia over
overacting gitu ya. Oh, kita stok 100 kilo, 100 juta uangnya ngendon dalam bentuk beras, dalam bentuk aset. Eman kan uang segitu kan kalau diputar yang lain kan siapa tahu misalnya dia buat gula, kecap, soalnya dan ternyata ada yang banyak yang jual, ada yang beli-beli uangnya kan berputar gitu, bukan stop di stok yang beras yang 100 kilo di gudang gitu ya. Itu dari satu sisi modal investasi kita nganggur akhirnya nyangkut di situ dalam bentuk apa persediaan. Di sisi lain, 100 kilo bayangkan kita simpan di gudang. Kita harus bagaimana caranya menjaga aset itu aman. Tidak dikerikitin tikus gitu, tidak kena hujan, tidak lembab dan sebagainya, sebagainya, sebagainya. Wah, itu juga biaya. Dalam artian mungkin ruangannya ber-AC dikasih apa namanya, nyala AC-nya dinyalain lah dan sebagainya misalnya gitu ya. Terus itu kan listriknya jadi ini intinya adalah ada biaya tambahan yang kita harus keluarkan kalau kita punya stok yang banyak gitu ya. Stok sedikit aja kita perlu ada biaya gitu ya. Tapi kalau terlalu over, bayangkan biayanya bisa 2 3 kali lipat gitu kan. Nah, intinya dari ilmu ini adalah, atau logika dari keseluruhan ini adalah bagaimana kita menjaga keseimbangan. Jangan sampai kurang stok kayak tadi gitu. Orang kan nyari lah kecewa dia. Kredibilitas kita sebagai bisnis, terus besok-besok dia nggak ready terus nggak, itu akan terjadi gitu ya. Saya lebih prefer kalau orang yang saya tanya misalnya online shopping aja, Topet Shopee. Ready, ready. Bisa kirim sekarang? Bisa. Wah, paling seneng saya aja orang kayak gitu. Besoknya saya beli di situ terus, gitu kan. Daripada yang ready, oh enggak, bisa kirim sekarang. Oh, ikut 2 hari lagi kak. Walah, males. Dan besok-besok aku nggak akan tanya ke dia lagi, gitu. Itu kekurangan stok. Overstock, ya sama. Apa namanya risikonya eh, mendatangkan kerugian juga untuk si pemilik bisnis pastinya. Yang kita yang menyimpan, gitu ya entah modal kita nyangkut di situ gitu ya, nggak cair-cair, nggak segera berputar uangnya balik modal gitu ya. Atau ya itu tadi kita malah kebebanan biaya untuk penyimpanan agar tidak rusak, tidak ini dan sebagainya. Gitu ya. Jadi kayak analoginya kalau kayak isi bensin mobil gitu. Mobil kalau atau sepeda motor diisi kesedikitan juga bisa mogok di tengah jalan. Tapi kalau penuh juga bisa overload, malah tumpah-tumpah. Misalnya kalau kita ngisi di pom bensin 50.000, padahal tangkinya cuma 35 gitu. Wah, tumpah-tumpah kemana-mana, lumayan kan, gitu boros jadinya gitu ya. Jadi intinya kita jaga keseimbangan gitu ya. Jadi ilmu ini kita gunakan ya ini tadi untuk tujuannya. Kalau bisa dalam suatu bisnis misalnya gitu ya, kita memastikan kita selalu available tapi tidak over. Gitu. Oke. Nah, apa alat yang kita gunakan untuk memastikan atau apa namanya ilmu apa yang kita gunakan untuk memastikan persediaan kita itu ekonomis? Itu tadi eh, selalu available tapi juga tidak over. Tapi dari sisi biaya juga ya, ya itu tadi tidak merugikan gitu ya. Ya ada yang terlalu over yang saya bilang tadi. Wah, kita inilah biar nggak apa namanya kekurangan stok kita pesen 100 stok 100 kilo gitu ya. 100 kilo tadi saya udah sebutkan kemungkinannya adalah dia eh, modalnya berhenti di situ, stop di situ, biaya penyimpanan iya lah, apa dikira pesen beras 100 kilo ongkirnya nggak tambah mahal. Biaya lagi gitu. Ujung-ujungnya bisnis ini nggak menguntungkan, akhirnya tekor gitu. Nah, itu yang kita jaga gitu ya. Pemesanannya pun harus eh ya saya nggak ngomong kalau untuk apa namanya bisnis-bisnis kecil, toko-toko di rumah ya mungkin begitu tadi pakai feeling gitu ya. Tapi kalau kita udah ngomong perusahaan besar, pabrik dan sebagainya gitu ya, dia harus benar-benar pikirkan ini seefisien mungkin gitu. Jangan sampai secara apa namanya stok over berlebihan, dan stok over atau pemesanan yang kita lakukan berlebihan juga biaya lain-lainnya banyak. Bahkan saat biaya pemesanan juga gitu ya.
dicas ongkirnya. Ya kalau 100 kilo, 2 truk bak, Pak. Misalnya gitu. Padahal biasanya kalau 20 kilo aja 1 truk aja, gitu, dan sebagainya, sebagainya. Jadi kita bisa berhitungan dengan EOQ, Economical Order Quantity. Berapa pembelian yang kita apa namanya bisa lakukan yang dengan biaya yang seefisien mungkin, gitu ya. Bukan biaya yang paling serendah-rendahnya enggak, tapi yang seefisien mungkin. Biaya paling rendah bisa jadi gitu. Misalnya itu tadi. Oh, kita biaya yang paling rendah adalah kalau kita pesan 1 kilo. Paling digojekin gitu. Tapi kalian kalau toko gitu kulaan atau nyetok apa namanya bahan baku apa namanya nyetok beras misalnya untuk dijual 1 kilo aja gitu. Karena kalau 1 truk misalnya 20 kilo itu 1 truk bak truk itu ongkosnya 100.000 gitu. Tapi dia mau yang biaya serendah mungkin. Kita beli 1 kilo aja. Naik digojekin itu 15.000 bisa gitu. Ya nggak masuk akal juga gitu. Ngapain kita nyetoknya cuma 1 kilo doang kan nggak mungkin juga. Dari sisi logikanya juga nggak main. Nggak bisa kita, oh biaya yang serendah mungkin gitu ya. Jadi, ya, kalau serendah mungkin berarti pemesan biayanya, produknya ya jumlahnya nggak banyak gitu. Tapi apakah itu memenuhi tadi konsep itu tadi? Yang ada mereka akan kekurangan stok lagi kan. Pas orang cari beli beras 5 kilo, oh saya cuma ada 1 kilo. Ya nggak niat jualan itu juga gitu ya. Jadi EOQ itu jumlah pembelian bahan bukan dengan biaya yang paling murah gitu ya, tapi yang paling ekonomis ya, nggak terlalu mahal, nggak kemurahan juga, karena kita itu ada apa namanya kombinasi dengan biaya dengan jumlah barang yang masih masuk akal gitu ya. Nah, apa namanya di ini metode yang digunakan untuk menentukan pembelian bahan mentah atau apapun lah ya, mau bahan mentah untuk pabrik atau kita sebagai distributor juga bisa gitu ya. Biayanya yang paling efisien kalau saya bisa ini apa namanya koreksi di situ. Nggak mesti yang paling rendah ya. Yang paling ekonomis intinya seperti itu dalam setiap kali pemesanan. Nah, ini adalah rumusannya. Ada akar pangkat 2 DS per H gitu ya. D ini demand, permintaan, S itu biaya pemesanan, kemudian H itu handling, biaya penyimpanan. Jadi rumusan ini sudah dirumuskan oleh ahli ya, yang ahlinya. Jadi dia memperhitungkan bagaimana saat kita memesan berapa banyak produk yang kita pesan itu, kita kalikan dengan biaya pemesanannya, diperhitungkan dengan biaya penyimpanannya. Itu semua oh, bagaimana dia bisa mengkalkulasikan itu, merumuskan itu, akhirnya ketemu angka yang paling ekonomis. Nah, ini EOQ. Nah, kita di sini apa namanya lihat ada biaya pemesanan, ada biaya penyimpanan. Biasanya itu tidak satu biaya yang hanya satu item. Jadi misalnya kalian jualan itu tadi jualan kebutuhan pokok di rumah gitu ya. Yang namanya biaya pemesanan bukan berarti Pak saya pesan ya. Oh apa namanya beras 20 kilo. Oh ya biaya pemesannya 20.000. Apa itu biaya pemesanan 20.000? Bentuknya apa biaya pemesanan? Cuman order aja biaya pesan. Padahal masih ada biaya kirim, biaya ongkos apa namanya tukang angkutnya dan sebagainya gitu kan ya. Nah, itu yang mesti kita breakdown lagi. Biaya pemesanan tuh banyak item-itemnya. Termasuk juga biaya penyimpanan. Tidak melulu hanya eh, biaya penyimpanannya 100.000. 100.000 itu berupa apa? Apakah sewa gedungnya? Apakah ongkos tukang ininya, apa namanya, bersih-bersihnya, bersih gudang dan sebagainya, gitu. Apakah gudang itu diasuransikan dan sebagainya, gitu kan ya. In real life, biaya pemesanan itu kalian harus mengidentifikasi dulu apa saja item-item yang masuk biaya pesanan. Termasuk juga biaya penyimpanan gitu ya. Nah, ini adalah apa namanya poin-poin yang masuk biaya pesanan misalnya biaya untuk mempersiapkan pemesanan. Bahkan sampai biaya mengirim atau menugaskan karyawan mesen aja. Ya, tapi hari ini nggak harus keluar-keluar kalian by phone, email, WA udah bisa. Saya pesen 100 kilo beras itu cuma WA doang. Tapi bayangkan WA itu SMS-nya misalnya atau teleponnya
Itu semua masuk biaya pesanan gitu ya. Pada saat dia menerima bahan, misalnya dia cas ongkirnya gitu. Ini ada apa namanya tenaganya yang bopong-bopong beras dari truk ke ini kasih, nah itu masuk biaya pemesanan semua. Jadi in real life semua apa namanya angka-angka dalam rumusan ini tidak given aja gitu, tidak diberikan nih datanya biaya pemesan sekian tiap produk ini. Enggak. Kalian harus detail satu-satu mengidentifikasi. Oke, kita kelompokkan yang begitu pada saat kita pesen beras 20 kilo atau 100 kilo ini biaya yang keluar adalah ini. Nah, kalian kelompokkan ini yang namanya biaya pemesanan, ini yang namanya biaya penyimpanan nantinya, gitu ya. Nah, biaya penyimpanan ya itu tadi, sewa gudang juga, pemeliharaan juga, misalnya tukang bersih-bersih, bersihin gudang dan sebagainya, masuk situ, gitu ya. Apakah asuransi, berasnya diasuransikan, atau apa dan sebagainya. Misalnya kerusakan-kerusakan dan sebagainya, untuk produk-produk frozen, misalnya gudangnya harus AC, harus apa dalam kulkas ini listriknya lebih banyak gitu ya. Atau kalau untuk menghindari apa namanya ini makanan gitu misalnya untuk menghindari lembab dikasih alat apa, menghindari apa namanya hewan-hewan pengerat dikasih apa, itu semua masuk di situ ya. Kalian bisa kelompokkan dulu untuk bisa tahu jumlah dalam rumusan ini. Ya, gitu. Nah, yang sering berbarengan dengan EOQ adalah reorder point. Jadi nanti saya akan menggambarkan semua poin-poin ini dalam satu grafik. Jadi kalian kebayang. Kalau begitu ngomong EOQ, nggak cuma EOQ doang soalnya. Kadang ada reorder pointnya, ada safety stocknya sekaligus. Kita menghitung bersamaan gitu ya. Nah, untuk contoh soalnya juga nanti kita akan berikan di slide selanjutnya. Nah, reorder point, reorder kita tahu ya, memesan kembali. Titik di mana kita memesan kembali gitu ya. Kapan waktunya gitu. Ini masalah waktu gitu ya. Nah, ini dia memperhitungkan ada waktu tunggu. Kita kalau pesen order, apakah detik itu juga akan dikirim gitu ya? Kalau misalnya kita pesen GoFood, ya mungkin hitungannya menit, 10, 15, 20 menit, oke, nggak masalah gitu. Tapi kita pesen 100 kilo, gitu. Nggak usah pesen gitu. Kalau kalian mungkin ada apa namanya, lagi renov gitu ya, pesen ke tukang material, truk satu apa, ke pasir satu bak, oh iya baik, nunggu. Saya ada pengalaman kayak gitu, bahkan habis hari juga nggak dikirim-kirim, males juga saya gitu. Oh iya, ini mobilnya belum balik, apa tukangnya masih istirahat, ini dikirimnya besok, tahu gitu aku nggak ke situ. Iya, itu juga bikin males gitu ya. Waktu tunggu, tapi ada waktu tunggu, waktu yang diperlukan saat pemesanan dilakukan sampai kita nunggu barangnya datang. Itu benar-benar waktu tunggu gitu ya. Nah, untuk di perusahaan-perusahaan besar, pabrik dan sebagainya, kita nggak ngomong skala kecil, pesanannya nggak cuma sekilo, 2 kilo gitu. Bayangkan pabrik eh, mie gitu, dia apa memesan bahan baku tepung gitu dari pabrik sebelumnya gitu kan ya, atau ini masih dari tepung diolah dari apa namanya lahan pertaniannya gitu ya sebagainya. Dia pesen, saya pesen berapa ton gitu. Nunggulah waktu itu ada waktu tunggu gitu ya. Nah, selama kita menunggu, apakah proses produksi terus berhenti? Oke, kita stop istirahat dulu karena kita belum dapat kiriman dari ini vendor dari pabrik. Ya tidak, gitu kan. Makanya lead time waktu tunggu itu diperhitungkan juga dalam strategi memanage persediaan. Ya, oke, biasanya si vendor ini, pabrik ini, begitu kita pesen 100 kilo gitu, dia perlu waktu 3 hari untuk mengirim gitu. Misalnya, apakah sudah dipersiapkan ini apa namanya kemungkinan-kemungkinan terburuknya? Ya bisa sih dia 2 hari, tapi kadang takutnya kalau pas ada macet di jalan atau dia ada apa namanya stafnya berhalangan dan sebagainya, mungkin dikasih spare waktu. Intinya perusahaan dalam memperhitungkan manage persediaan ini memperhitungkan waktu tunggu setelah proses pemesanan, gitu ya. Artinya apa? Sambil menunggu barang selanjutnya datang, kita mesti punya cadangan. Jangan sampai nggak ada, gitu ya. Nah, itu tadi konsep dari lead time waktu tunggu dan persediaan pengaman atau safety stock.
Reorder point ini rumusannya adalah jumlah permintaannya dikali waktu tunggunya ditambah safety stocknya. Ya, jadi kalian di rumah aja mungkin orang tua kalian atau kalian biasa sendiri gitu ya. Kalau kita punya air, kalau saya kebetulan pakai air galon gitu ya. Galon saya sampai punya 4 isi kosongannya gitu. Saya soalnya males tiap kali satu beli kan capek juga gitu ya. Dan ongkirnya juga eh, effortnya kalau kita beli sendiri males juga ke sana ke toko cuman bawa 1 galon gitu. Atau kalau pesan online gitu, ongkirnya tiap kali 1 galon, tiap kali trip datang ke sini ya ngecas juga gitu. Nah, akhirnya saya punya apa namanya safety stock 4 gitu ya atau RO apa namanya EOQ-nya adalah EOQ-nya ya adalah 4. Setelah apa namanya kalau kira-kira stok itu ada di posisi tinggal 2, nah ini tadi ya. Saya udah mulai pemesanan kembali. Gitu ya. Pemesanan kembali berasumsi saya oh nanti kalau saya kirim sekarang masih bisa lah 2 ini, yang satu masih bisa dipakai, yang satunya cadangan aman gitu ya. Amit-amit kalau saya sampai 2 gitu ya, terus saya mau memesan kembali ternyata di semua Indomaret, Alfamart, toko-toko jualan galon semua nggak jual, lagi langka. Aduh, tapi setidaknya saya masih bisa minum di dalam 2 galon ini tadi gitu kan ya, itu tadi. Jadi ada titik di mana kita memesan kembali, tapi tetap juga ada safety stocknya juga gitu ya. Safety stock kalau misalnya saya apa namanya punya galon 4 itu tadi, saya bikin ini adalah EOQ saya gitu ya. Di rumah harus stok sekian EOQ saya. Karena apa? Itu ya anu lah apa namanya saya pakai feeling lah nggak pakai rumusan begini kalau di rumah doang. Tapi kalau dianalogikan kan gitu misalnya. Saya di rumah 4 gitu ya. Nah, pada saat 2 galon habis sisa 2, ini saya udah mulai panik. Aku harus mulai pesen gitu ya. Karena apa ya takutnya nanti kalau ya mungkin tidak sehari habis 2 enggak, tapi biar tenang aja sih saya gitu ya. Pada saat galon udah tinggal 2, saya mulai pesen. Ini dipakai gitu kan yang satu. Amit-amit gitu dia lagi ada kelangkaan gitu. Yang ada merek apa namanya mineral. Aduh, padahal kita misalnya senang banget sama Aqua gitu. Ya kita tunggu deh sampai habis 1 galon ini tadi. Kita masih punya safety stock satu gitu ya. Ibaratnya ini masih bisa seminggu lagi atau 2-3 hari masih masih aman gitu. Ternyata kelangkaan itu bisa teratasi berapa hari kemudian pada saat kita sudah ambil sampai minum di galon yang terakhir, baru kita bisa apa namanya pesan lagi aman. Karena ada safety stocknya dan saya sudah punya kebijakan reorder pointnya di saat stok tinggal berapa. Dan terutama adalah EOQ saya gitu ya. eh, saya bikin yang paling ekonomis order kuantitinya ada di galon 4 ini tadi. Nah, itu tadi ya. Oke, nanti saya bentuk, saya ini kan dalam grafik. Nah, mudah-mudahan secara analoginya kebayang seperti itu. EOQ, reorder point, dan safety. Nah, ini ada lead time waktu tunggu safety stock. Kemudian kita mengenal service level juga. Service level itu kemungkinan perusahaan tidak kehabisan stok selama lead time. Jadi kalau ini ada untuk bahan untuk didiskusikan. Kalau kalian misalnya punya online shopping gitu atau UMKM di rumah gitu. Kalian lebih pilih mana? Stoknya banyak, tapi itu tadi modalnya stop di situ, mengendap di situ, atau stoknya eh, ya tipis-tipis lah pokoknya gitu, nggak apa namanya agak-agak apa namanya ya pas-pasan gitu. Tapi ada resiko bahwa suatu saat nih pemesanan agak melonjak sedikit itu kita jadi kelimpungan. Nah, bagaimana menurut kalian? Kalian pilih yang mana? Nih, saya punya sedikit sharing. eh saya punya bisnis UMKM lah ya, apa namanya pemesanan makanan gitu ya, bakery gitu. Saya sediain pasta-pasta atau pastry-pastry gitu ya, yang saya kemas dalam bentuk hampers. Jadi apa namanya pemesanan kue yang sudah saya hias untuk keperluan apa ini? Misalnya Lebaran gitu ya, kirim-kirim Lebaran dan ulang tahun dan sebagainya. Gitu. Menjelang Lebaran, saya sebetulnya tahu ini permintaan akan tinggi gitu ya.
Sedangkan stok misalnya tepung-tepungan saya atau lembaran-lembaran pastry saya gitu ya, daging-dagingan, keju dan sebagainya yang berhubungan dengan bahan baku ini tadi, itu ada keputusan bagaimana saya menyetok gitu ya. Nah, itu perlu dipikirkan. Kita tahu akan ada lonjakan ini apa namanya lonjakan order di saat-saat tertentu, event-event tertentu. Tapi mungkin kita pesimis. Ya, ini kita nggak bisa ngomong pesimis kalau itu suatu bisnis yang besar gitu. Semua harus terhitung ya, karena eh, mereka nggak main bisnisnya main-main gitu. Kalau kita rumahan, skala rumahan kan main-main. Tapi kerasa. Efeknya adalah ketika saya pesimis, oke lah, sebiasanya biasa aja gitu misalnya gitu ya. Saya box packing saya cuma punya 10 misalnya gitu. Kemudian bahan baku gampang lah kalau kurang saya bisa lari ke Indomaret dan sebagainya. Tapi perintilan-perintilan packing itu saya cukup untuk 10. Suatu ketika order itu membludak banget saya sampai ke apa namanya kebanjiran order sampai 40 piece misalnya. Stok saya yang perintilan-perintilan packaging itu yang hanya 10 di hari H itu saya sangat-sangat merasa eh, panik gitu dan kerugian dalam artian gini. Eh, apalagi apa namanya packing-packing yang saya miliki adalah customize ya. Jadi kalau di musim Lebaran itu biasanya saya packing hampers makanan itu tadi, saya kasih pita-pita yang sudah ada tulisannya Minal aidin wal faizin, maaf lahir batin, selamat hari raya Idul Fitri dan sebagainya. Itu kan custom. Kalau saya siap hanya untuk 10 packing 10 piece padahal pesanannya 40, akhirnya saya kelimpungan cari untuk memenuhi 10 itu di hari H. Kalau kalian biasa gitu ya, apa namanya, punya bisnis itu dan pernah mengalami, kalian akan relate. Kita kalau pesan seperti itu di hari H mendekati apa namanya di hari H bulan puasa, itu stok udah habis. Jadi jadi kalau kita bisnis sesuatu hal ingin apa tahu ada lonjakan permintaan di Lebaran, itu kita harus jauh-jauh hari memikirkannya gitu ya. Jadi saya nyesel banget di saat itu di bulan apa namanya buat kakak orang pesennya Lebaran kan H-10, H-20 gitu baru pesen untuk Lebaran gitu ya. Saat itu juga kita tahu ordernya 40 padahal packing-packing hanya cukup untuk 10 piece. Saya langsung cari-cari online, habis stok semua. Saya kehabisan stok. Aduh, sebagai seorang bisnis, mungkin masalah kita nggak perlu tahu si customer. Kita terima aja itu order. Oke, 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 oke. Tapi ternyata di gudang kita, aduh, habis semua bahan itu. Kita coba cari restock lagi gitu ya di bahan bakunya gitu atau packingnya. Nggak ketemu dan sebagainya. Akhirnya apa? Yang 10 piece bener cantik pitanya gitu dengan ribbon yang ada tulisan custom Selamat Hari Raya. 30 sisanya polos. Saya ditanya sama customernya, kok pitanya beda? Iya, mohon maaf saya kehabisan pita yang ada tulisan Selamat Hari Raya. Kecewa dia. Next Lebaran berikutnya mungkin dia mikir-mikir nggak pesan di saya lagi gitu ya. Jadi, nah itu tadi kita mau apa namanya? Akhirnya tahu nggak? Sekarang stoknya saya banyakin, tapi terus ordernya sudah mulai menurun bahkan hampir nggak ada. Akhirnya uang saya jadi beberapa UMKM pasti paham ini tadi. Apalagi yang dia apa namanya modal dengan packing yang ya kemasan itu memberikan nilai tambah value untuk produknya. Kan ada juga kayak ke, Pingkan Mambo kemarin deh bikin donat gitu. Packingnya kayak gimana seadanya gitu kan. Tapi bayangkan bedakan dengan Harvest boxnya aja udah cantik ya itu kan. Ada pebisnis-pebisnis yang memang dia menginvestasikan packaging itu sebagai bagian dari nilai tambah yang apa namanya memiliki eh, nilai bersaing dengan produk yang lain. Itu yang dia, nah itu biaya itu gitu ya. Bayangin boxnya Pingkan Mambo yang cuma coklat begitu doang dengan yang boxnya Harvest yang mungkin tebel dan sebagainya gitu kan.
Nah, saya termasuk produk saya berikan added value, value lebihnya dari sisi packagingnya. Harga kue saya cukup mahal gitu. Kadang orang, ah cuman bolu aja tapi harganya sekian. Itu karena saya jual packagingnya, saya beri pita, saya kasih bilang free kartu ucapan, saya cetakkan dan sebagainya. Zaman-zaman dulu hamper saling berkirim-kirim tuh saya idenya dari itu. Saya sempat apa namanya luar biasa permintaannya banyak banget. Apalagi di Lebaran 2 tahun lalu gitu ya. Wah, semobil saya kirim itu ya. Ya itu tadi. Nah, akibatnya apa? Karena saya ketakutan itu tadi, saya nyetok banyak packaging itu tadi. Perintilan, bahkan saya punya semua apa namanya custom pita semua event. Nah, Natal punya, Idul Adha punya, Idul Fitri apa lagi, Happy Birthday dan saya punya semua gitu ya. Apa yang terjadi sekarang pada saat perekonomian turun atau saya biasa aja anunya marketingnya nggak heboh, biasanya saya update di Instagram gitu ya. Apa namanya rajin bikin posting itu aja algoritmanya jalan, saya ada aja order, tapi ini saya fokusnya udah ke ngajar, sudah ke kantor dan sebagainya, nggak kepegang, akhirnya order itu menurun dengan sendirinya. Nah, saya sudah kadung stok segitu banyak gitu ya, untung ini bukan bahan mentah yang bisa bau gitu ya. Ya aman sih, pita mau numpuk berapa kilo juga ya nggak akan dikerikitin tikus gitu. Tapi itu duit semua gitu kan ya. Di satu sisi itu tadi, saya akhirnya investasi modalnya ngendap di situ, packing boxnya dan sebagainya gitu kan ya. Tapi saya kerasa soalnya di saat-saat momen Lebaran itu pada saat saya tidak siap, ternyata ordernya membludak. Di satu sisi kita bisa kehilangan kemungkinan pemesanan itu, rezeki kita bisa hilang. Di sisi lain, akhirnya kita mencoba mencari-cari apa namanya alternatif untuk memenuhi stok itu tadi, bahan baku itu tadi. Bisa jadi kita tidak dapat atau harganya luar biasa. Ya, jadi saya juga waktu itu pernah ya mengalami yang packaging-packaging itu tadi gitu ya. Saya tidak menyiapkan apa namanya pita yang custom itu di hari H di hari H di bulan-bulan Ramadan saya baru cari harganya bisa 3 kali lipat. Saya mikir-mikir, aduh kueku nggak segitu mahal gitu ya. Untungnya nggak segitu, tapi aku beli pitanya aja 3 kali lipat. Akhirnya ya itu tadi saya putuskan udah deh bodo amat. Ya 30 lainnya saya kasih pita yang polos aja. Kalau pita polos kan bisa beli di mana aja, toko Gramedia juga banyak gitu kan ya. Nah itu tadi saya akhirnya kecewa si customernya. Oh kan ini kan di gambarnya kan pitanya ada hari rayanya, kok polos. Nah, tuh sayang gitu ya. Jadi banyak yang dipertaruhkan di sini. Jadi ya menurut kalian gimana? Kalian termasuk yang pokoknya overstock aja lah, yang penting aman suatu saat kita ada orderan, kita ready terus gitu. Atau ya itu tadi ngepas-ngepas aja lah kalau memang syukur kalau ada pesanan, kalau enggak kan kita nggak rugi-rugi amat gitu, uangnya modal di sini berhenti gitu. Nah, sebetulnya tidak ada jawaban yang tepat. Kalau untuk apa namanya bisnis level kecil, UMKM dan sebagainya, keputusan itu mungkin nggak mesti harus saklek dihitung dengan ini tadi ya, matematis itu, pakai feeling juga bisa gitu ya. Kalaupun saya itu tadi nyetok agak banyak, beraneka macam packingan itu apa pita dan sebagainya. Toh ya berapa nggak jutaan sih di pita, paling berapa puluh ribu, berapa ratus ribu nyetok di itu. Tapi bayangkan kalau ini bisnis besar gitu ya, pabrik, bayangkan Unilever atau yang sekelas ini nggak bisa pakai feeling, harus pakai perhitungan matematis yang ini tadi. Gitu ya. Nah, itu juga apa namanya keputusan itu sebetulnya nggak bisa ekstrim yang kita nyetok banyak atau stok sedikit apa namanya kalau ada pesanan aja syukur-syukur ada gitu ya, itu nggak bisa eh, apa namanya nggak bisa jadi pilihan yang ekstrim kiri atau ekstrim kanan, mesti kombinasi atau ya ya di tengah-tengah lah gitu. Nah, di tengah-tengah itu sebetulnya sudah diwakili oleh rumusan tadi gitu ya, tapi untuk UMKM ya boleh silahkan kalau kalian misalnya merintis UMKM mau memanfaatkan ilmu ini silahkan, mungkin lebih keren nanti jadinya gitu ya. Oke, nah
Ini kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik, grafiknya seperti ini. Kalau kita lihat nih ya, eh, ini apa namanya di Y, garis Y yang ke atas ini jumlah unit gitu ya. Dari nol sampai ke atas semakin lama semakin banyak. Nah, untuk sumbu X-nya ini adalah waktu ini ya. Kita akan mempertimbangkan waktunya gitu ya dengan produknya. Produk unit ini EOQ ini adalah economic order quantity yang saya bilang tadi asumsikan galon itu ya 4 itu ya. Ini titik yang teratas ini tadi ini adalah galon keempat misalnya gitu. Galon 4 kalau kita konsumsi lama-lama habis seiring berjalannya waktu. Makanya yang di sumbu X ini adalah waktu gitu kan ya. Dari 4 kita minum saat lama-lama satu tinggal 3 gitu kan. Terus habis itu tinggal 2. Nah, pada saat tinggal 2 inilah saya melakukan pemesanan kembali gitu ya saat untuk pesan gitu ya karena apa ya kalau saat pesan belum tentu orang itu langsung ngirimnya detik itu juga pertama saya yang pertimbangan gitu nanti kalau saya kehabisan buru-buru pas udah satu galon terakhir dihabiskan sekalian udah posisinya udah di bawah safety stock nih ya ini karena saya pesan sini, saya apa namanya safety stocknya adalah 1 galon lagi. Saya mesti harus ada apa namanya 1 galon yang buat cadangan banget. Jangan sampai kalau bisa kepake. Sama seperti ini apa namanya emergency fund. Kalau kita apa namanya ilmu finansialnya baik ya, bagus ya. Jadi kalau kalian itu sudah bekerja nanti selain untuk tabungan, mungkin investasi untuk konsumsi uang kalian, mestinya teorinya disisihkan untuk emergency fund. Emergency fund yang tidak bisa kalau bisa jangan diutak-atik. Karena apa? Ini untuk kondisi-kondisi darurat. Amit-amit kita tiba-tiba kena DB, masuk rumah sakit, kena tipes. Aduh, kalau dari uang gaji aja habis, ya kita pakai uangnya siapa lagi? Nah, itu kan ada emergency fund. Ini sama safety stock juga. Kayak kita ngomongin galon yang 4 itu tadi misalnya. Jangan sampai saya mepet-mepet, dibiarin aja nggak pesen lagi galon isi ulangnya, udah sampai menghabiskan galon keempatnya terakhir, ternyata saya perlu minum air hangat misalnya. Ada tamu misalnya, tuh, itu udah paniknya kayak apa, ada tamu dan sebagainya susah gitu ya dalam kondisi itu. Jangan sampai di cadangan pun kita habiskan. Mestinya di titik yang tinggal misalnya ada satu titik tertentu yang kalau saya tentukan misalnya di galon tinggal 2 gitu ya, itu saya udah mulai mesan gitu ya. Jadi jangan sampai mengambil cadangan ini. Cadangan ini selalu aman gitu ya. Bukan berarti galon saya yang cadangan ini di gudang terus ya, enggak. Kan kita pakai apa namanya konsep first in first out gitu ya. Kebetulan kalau air mah nggak ini nggak apa namanya kadaluarsa gitu. Tapi kalau ini misalnya roti gitu ya, wah di rumah harus selalu ada roti. Jangan sampai rotinya sekali aja habis misalnya kita punya satu safety stock roti gitu. Tapi apakah satu roti ini dibiarin kita beli baru lagi dihabisin ya lama-lama busuk juga kan enggak gitu kan ya. Hanya dalam sisi jumlah kita bilang, wah rotinya udah tinggal 2, ini aku harus segera beli lagi karena jangan sampai yang cadangan satu ini dihabisin. Misalnya ini apa namanya satu ini kah apa pesantren kah yang orangnya banyak atau yang rumah tangga biasa aja yang anak-anaknya sukanya roti jangan sampai wah kalau rotinya habis bisa teriak-teriak bisa tantrum nah siapa tahu ya kita ngomongin soal galon aja akan lebih relate ya karena semua minum air gitu ya oke ya nah ya itu tadi jadi EOQ Economic Order Quantity kalau di rumah saya harus ada 4 galon gitu ya sudah habis satu dua di posisi tinggal 2 galonnya itu saya udah cepet-cepet pesen gitu ya. Kenapa sih Bu 2 gitu kan masih aman sebetulnya 1 2 galon tuh bisa habis 3 4 hari. Iyalah, iya tahu. Tapi ya itu tadi saya ketakutan ini kalau ini saya biarin ini lupa dan sebagai orang kan manusia bisa gitu ya.
ini tiba-tiba ada satu di mana anak-anak bawa temen dan sebagainya. Waduh, waduh, yang biasanya 1 galon bisa 2-3 hari, habis setengah jam aja misalnya gitu. Saya belum beli lagi, paniknya dan sebagainya gitu. Jadi saya punya kebijakan adalah galon tinggal 2, saya sudah melakukan pesanan lagi. Jangan sampai 1 galon cadangan ini sampai kepakai juga dulu gitu ya. Karena resikonya akan semakin besar macam-macam. Ini dalam rumah tangga aja gitu ya. Apalagi di pabrik perusahaan besar gitu. Nah, karena apa? Kalau orang tidak punya manajemen ini tadi, mempersiapkan suatu hal sebelum cadangannya yang terakhir safety stocknya terpakai itu ya. Misalnya ini terjadi, dia lupa order, kehabisan stok, bahkan udah bikin ROP, reorder point pun kadang ada aja si vendor ini apa namanya one prestasi atau dia bermasalah ngirimnya pun anu apa namanya terlambat lagi gitu misalnya ya. Ya kita nggak tahu, mungkin kalau kita tahu biasanya kita kalau pesan beras 100 kilo berapa hari, 3 hari itu kan normal, tiba-tiba dia ada bencana alam dan sebagainya. Waduh, udah 3, 4 hari, 5 hari sampai ngabisin safety stock kita, tekor akhirnya kita susah. Kalau dalam rantai pasok, supply chain, ada yang nyangkut satu. Ini kita nyangkut juga. Nanti customer kita akhirnya sampai ke customer semuanya nyangkut, gitu ya. Jadi kalau dalam supply chain itu kan rantainya banyak, gitu ya. Dari ujung terus terus sampai ke customer. Misalnya kalau dari apa namanya bukan dari pabriknya aja, pabrik aja bahkan mungkin pabrik tepung misalnya atau pabrik susu, dia dari peternakannya gitu, dari perkebunannya dan sebagainya gitu. Perkebunan, pabrik, gudang ini dan sebagainya sampai ke distributor terus customer. Nyangkut di salah satu rantai itu aja. Udut, bisa efeknya domino gitu ya. Nah, ini tadi juga bayangkan ini di kondisi posisi pabrik yang besar gitu ya. Kalau dia sampai manage-nya salah gitu, tidak menetapkan reorder point pada saat kondisi aman gitu ya, malah sampai menghabiskan si cadangannya, ini bahaya sekali. Karena apa? Kemungkinan dia one prestasi, stop rantai uh, supply chain-nya terhambat semakin besar. Efeknya ke sana-sana nanti bisa ini ya, kita udah sering kan lihat stok kosong gitu di kalau di Indonesia saya nggak ini sih, nggak se ekstrim lihat raknya di supermarket sampai bersih itu saya hampir nggak ini yang, tapi di luar negeri itu sering. Jadi mereka itu kalau udah melakukan ya sesekali pernah sih ya di Indonesia, cuman jarang gitu ya. Tapi kalau di luar negeri itu sangat-sangat ekstrim gitu. Kadang kalau dia, saya nggak tahu, mestinya kan ilmu-ilmu ini dia lebih menguasai ya. Secara ahli-ahli ini kan ahli ekonomi dan sebagainya itu kan dari sono dulu gitu ya. Kita negara berkembang yang mengikuti mereka, tapi entah kenapa saya sering tuh lihat di TV, di berita dan sebagainya kalau mereka lagi ini apa namanya lagi mau ada kejadian apa terus dia pembeliannya langsung heboh gitu. Yang di syuting adalah rak-rak itu yang kosong, semua kosong dan sebagainya gitu. Nah, itu kan ini apa namanya akhirnya merugikan juga gitu ya, manusia atau customernya jadi kebutuhannya jadi tidak terpenuhi, orang juga aduh males ini ya, hypermart sampai kosong gitu. Nah, Indomaret, Alfamaret juga ini terpaksa aku harus ke pasar beli kiloan gitu ya. Nah itu kan, nah itu tadi gitu ya. Ini jumlah pesanan, ini saat pesanan tiba. Nah, ini ada lead time ya. Yang itu saya sebutkan tadi. Saya udah habis 2 galon, tinggal 2. Saya reorder pointnya saya adalah pada saat galon sudah tinggal 2. Saya pesen gitu ya. Nah, begitu saat saya pesen dengan perkiraan waktu galon itu datang ke rumah kan ada waktunya gitu ya. Jadi itulah mengapa saya nggak mau pesen sampai pas galon terakhir. Udah tinggal setitik, saya baru pesen karena apa? Kalau saat itu saya haus, anak saya banyak tamu, rumah saya banyak tamu, saya nyuguh pakai apa gitu kan ya. Kita harus mempertimbangkan ada waktunya dulu. Saat ini pun terjadi apa namanya air tinggal setengah liter misalnya, itu juga gambling. Dalam artian apa? Iya kalau saya pesen langganan saya stoknya ready, Indomaret, Alfamaret langsung ngirim ya. Saya dalam waktu setengah jam, 1 jam dia ngirim gitu ya. Tapi kalau saat itu lagi langka, ada waktunya kan?
semua stok galon Aqua lagi kosong gitu. Saya emak-emak ya, saya sering begitu, saya mengalami bahkan stok galon Aqua di Indomaret, Alfamaret aja ada kondisi yang pernah kosong. LPG 12 kilo itu juga itu, aduh sering sebel. Makanya kalau LPG mungkin apa namanya mahal. Atau LPG terakhir 200 berapa? Saya nggak mungkin punya cadangan LPG sedikit rumah, cuman rumah biasa aja gitu ya. Tapi bayangkan kalau dia resto, nggak mungkin LPG-nya satu begitu habis dia tunggu dulu pesen nungguin orangnya datang. Belum lagi kalau dia stoknya di toko kosong, aduh berbahaya. Tapi kalau resto untuk LPG ya mesti punya ini tadi gitu ya, economic order quantity. Dan ada posisi di mana dia harus tinggal sisa berapa LPG di restonya dia harus pesan kembali. Karena kemungkinan Pertaminanya takutnya kosong gitu dan sebagainya, kurirnya lama, itu dia harus memperhitungkan lead time-nya gitu ya. Dengan sudah memperhitungkan lead time-nya, dia walaupun ini sudah habis di galon ketiga atau di tabung LPG ketiga, masih ada waktu sampai safety stocknya masih bisa buat cadangan aja gitu ya. Tapi lead time itu memperhitungkan habisnya produk itu dikonsumsi dari reorder point sampai ke safety stock. Intinya jangan memperhitungkan ini dihabiskan, enggak. Ini asumsinya jangan jangan sampai disentuh-sentuh. Kalau bisa ini benar-benar jadi cadangan. Kita memperhitungkannya reorder point adalah oke dari galon kedua sampai habis bis itu waktunya bisa 2 hari gitu ya. Tapi apa namanya kemungkinan orang ngirimnya kurirnya ya masa ya sampai 2 hari gitu kan ya, setengah jam aja bisa. Tapi kalau suatu waktu ternyata stok semua kosong, saya masih ada 2 hari kan untuk sampai menghabiskan apa namanya stok kedua ini hingga sampai menyentuh stok cadangan. Ya mudah-mudahan nggak sampai menyentuh gitu ya. Kalaupun memang saya sudah sepanik-paniknya, saya akan cari sampai di luar Cibubur sekalian gitu ya, entah mau di Jakarta Timur sana gitu ya, yang penting dapat gitu ya, bisa jadi gitu. Atau kalau mendesak sekalipun oke lah, toh ini rumah tangga doang gitu, saya ngabisin cadangan yang satu ya, mudah-mudahan 2-3 hari kemudian stok akuanya ada lagi gitu ya. Tapi ya tetap dipertimbangkan itu tadi, makanya ada lead time, waktu yang digunakan, waktu yang diperhitungkan saat dia melakukan pemesanan sampai barang yang dia pesan tuh tiba. Kalau kita cuman galon aqua ya cuman sini-sini aja paling deket. Tapi bayangkan itu tadi kita pesen pre-order point beras 100 kilo. Waduh. Pesennya di Cirebon sana misalnya. Nggak tahu beras paling bagus di mana. Kali aja dia begitu. Perlu waktu lah gitu ya. Dan perlu waktu ini reorder point ini kemungkinan untuk dia berkurangnya ya sudah dia perkirakan dengan biaya apa lama waktu barang yang dia pesan hadir tiba gitu ya. Jadi jangan dia mepet pesennya karena harus memperhitungkan waktu ini. Ini waktu yang sisa produknya yang habis dipakai atau habis dijual sehingga ada stok pengamannya lagi itu sampai waktu pengiriman tiba itu harus diperhitungkan gitu ya. Nah, ini ada contoh contoh soal di apa namanya nanti di LMS saya sudah memberikan sama kertas kerja lagi latihan soal. Mungkin kalian mau coret-coret gitu ya. Mau dicetak boleh, dicoret-coret begitu boleh atau ya itu tadi mungkin sebagai latihan soal di screen HP atau laptop sekalian coret-coret ya tetap harus coret-coret lah ini karena ini perhitungan ya gitu ya. Kalau kalian mau langsung ketik di Excel, tapi agak ribet gitu, masih lebih enak cepet ini sih, apa namanya, coret-coret di kertas gitu ya. Ya, ini salah satu contoh soal, ya. Suatu perusahaan selama 1 tahun dia sudah memperkirakan biasanya penjualannya dia atau permintaan orang yang membeli produknya dia itu setahun itu sampai 6.400 unit gitu ya. Rata-rata bukan rata-rata ya kurang lebih permintaannya dia bisa melihat dari historis dari tahun lalu gitu. Tahun lalu yang beli produkku ada 6.400. Nah, itu bisa dibilang permintaan gitu ya. Demand-nya segitu. Jadi dengan produk merekku ini setahun orang-orang banyak dibeli ke aku 6.400. Artinya apa? Tahun berikutnya atau tahun ini aku minimal siap lah itu asumsinya kondisi perekonomian aman-aman aja gitu kan ya, nggak ada pesaingnya yang apa namanya datang bermunculan gitu. Asumsinya dia juga memberikan servis yang luar biasa sehingga customernya nggak lari ke perusahaan lain gitu ya, ke toko lain gitu ya.
Itu banyak asumsi sebetulnya yang kalau kita ngomongin tentang ilmu ekonomi gitu, ada rumus-rumusan dan sebagainya gitu ya. Nanti kalian akan mengenal namanya asumsi-asumsi. Gitu. Karena in real life gitu ya, eh nggak melulu hasilnya akan seperti ini. Bayangkan satu pabrik, tahun lalu aku sales jualan 6.400, tahun ini 6.400 juga. Belum tentu, bisa jadi lebih banyak. Atau bisa jadi lebih tinggi, sedikit gitu ya. Tiba-tiba orang-orang, customernya yang biasa beli 100 kilo, 200 kilo ke dia gitu ya, 100 unit, 2.000, 1.000, 2.000, 1.000, 2.000 unit. Tiba-tiba dapat perusahaan apa namanya dapat vendor yang lebih murah lagi keluar dari gitu. Aduh kan gitu kan ya. In real life akan seperti itu. Tapi berbagai rumus yang sudah rumuskan oleh para ahli ini, kita berasumsi ini sesuatu hal yang stabil gitu ya. Stabil ini bisa dipengaruhi apa? Ya perekonomian aman-aman aja. Orang nggak tiba-tiba banyak PHK massal. Nah kalau PHK massal atau perekonomian turun kan kemampuan daya beli mereka kan akan jadi turun. Akhirnya yang beli produk di kita kan juga menurun. Nah itu kan takutnya seperti itu. Makanya ada asumsi-asumsi. Kemudian asumsinya ya dia servis dia tetap bagus sehingga orang itu walaupun duitnya punya gitu ya nggak kekurangan ada pilihan pesaing dia tetap beli di kita gitu ya. Nah, itu banyak lah asumsi gitu. Tapi kita apa namanya ajukan itu tadi asumsinya semua normal gitu ya. Atau kalau kalian sering mendengar asumsi ceteris paribus, itu ya. Semua hal tidak berubah gitu. Jadi kita untuk pelajaran aja, misalnya sales tahun lalu sama seperti sales tahun ini, gitu. Atau jadi acuan juga boleh. Tahun lalu kita sampai 6.400 unit. Oke, tahun ini kita perkirakan segitulah gitu ya. 6.400, optimisnya 6.400 gitu ya. Tapi kalau ternyata nggak rezeki bisa kurang. Tapi kalau ternyata rezekinya dilebihkan Allah bisa jadi 7.000 8.000. Tapi setidaknya kita memenuhi yang persis kayak tahun lalu lah gitu ya. Itu demand-nya namanya, permintaan gitu. 6.400 unit itu seperti itu misalnya dalam contoh soal ini. Dia ternyata harga jual per unitnya Rp50 gitu ya. Nggak usah detail lah, ini kita cari angka-angka yang gampang aja gitu ya. Kalau mau dianalogikan 50 ribu, Rp50 hari gini itu jualan apa? Ya nggak usah sampai sedetail itu. Ini cuman biar hitungannya gampang aja gitu ya. Nah, ternyata ada beberapa biaya-biaya yang apa namanya muncul sehubungan dengan dia memproses produksi ini atau apa namanya menyediakan bahan-bahan ini untuk tersedia untuk dijual gitu ya. Misalnya biaya pengiriman pesanan pada saat dia memesan bahan baku, misalnya gitu kan ya, bahan baku mentahnya dia ke vendor bahan baku mentahnya dia 10 tiap unitnya gitu ya. Biaya administrasinya 20 tiap unit, biaya menyelesaikan pesanan 20 tiap unit, biaya penyimpanan di gudang ini. Ini masih kurang spesifik sebetulnya. Ya, kayak kalau biaya pengiriman kebayang ya, ongkirnya gitu ya. Biaya administrasi apa itu ya? Ya entah mungkin si adminnya ngasih cas ini ya, biaya ini ya apa namanya admin gitu ya. Kamu tiap kali pesen, saya nggak pernah ini sih kalau di invoice biasanya kalau invoice biaya pesen paling PPN gitu ya. Tapi mungkin ini ada beberapa yang mengecas biaya jasanya untuk administrasinya dan sebagainya. Ada biaya lagi menyelesaikan pesanan, in real life-nya saya nggak yakin sebetulnya. Ada seperti itu di invoice gitu ya. Biaya administrasi, biaya penyelesaian pesanan nggak tahu aku. Tapi biasanya mungkin sudah diinkludkan gitu ya di harga belinya untuk bahan mentah. Tapi ternyata kalau untuk keperluan ini bisa di breakdown detail dan sebagainya seperti ini ya anggap aja ini. Gitu. Nah, pertanyaannya EOQ-nya berapa? Economic order quantity-nya berapa? Kemudian reorder point-nya berapa? Kalau diketahui lead time-nya tadi 6 hari misalnya. Terus gambarkan. Kalau diketahui stoknya, safety stoknya ada 500 unit. Nah, langkah pertama adalah seperti yang saya sebutkan tadi, kita kan udah tahu rumusan EOQ-nya gitu secara rumus matematisnya. Tapi kan di situ ada biaya pemesanan, ada biaya penyimpanan. Dari semua-semua biaya yang ada di real life, kita harus identifikasikan mana yang masuk biaya pemesanan, mana yang masuk biaya penyimpanan. Nah, akhirnya seperti ini gitu ya.
D itu demand-nya gitu dan S itu biaya pemesanannya. Terdiri dari apa aja tadi? Biaya pengiriman pesanan, biaya administrasi, dan biaya menyelesaikan pesanan. Kalau kalian lihat di S ini adalah jumlah dari 10, 20, 20 gitu ya. Kemudian biaya penyimpanan adalah satu per unit ini satu. Bayangkan kalau saat kalian mengidentifikasi ini ngawur gitu ya. Yang S di sini kalian apa aja ya? 10 sama 20 gitu ya. Hanya adalah 20 plus satu. Ini hasilnya juga udah salah gitu ya. Atau kalian apalah random ini menentukan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan masih salah. Artinya akhirnya di hasilnya juga nggak benar gitu ya. Jadi langkah pertama adalah pelan-pelan identifikasikan semua biaya yang muncul ini, mana yang masuk biaya pesanan, mana yang masuk biaya penyimpanan gitu ya. Saya ingat zaman kuliah dulu, dosennya agak inilah, eh, dosennya agak, agak karena pinter gitu ya. Dia kasih soalnya agak mikir kita, agak mikir. Ngapain? Allah Akbar. Oke, bentar. Nah, agak mikir dia. Biayanya macam-macam, detail-detail yang mungkin nggak gampang kita mengidentifikasikannya itu biaya pesanan atau biaya apa gitu kan, dan sebagainya. Jadi kita yang mesti mikir mana ini yang masuk biaya pesanan ya gitu, mana yang masuk penyimpanan ya. Tapi intinya biaya apapun itu pakai logika aja. Kalau ada hubungannya dengan dia order-orderannya gitu ya, ya itu berarti biaya pemesanan. Kalau ada hubungan dia dengan menyimpan, itu tadi yang apa namanya mercil-mercil bahkan biaya apa namanya tenaga gudang dan sebagainya itu kan masuk biaya penyimpanan gitu ya. Nah, identifikasikan dulu itu, mana yang masuk biaya pemesanan, mana yang masuk biaya penyimpanan. Kalau sudah, masukkan rumusnya. 2 kali D kali S dibagi H, di akar pangkat gitu kan ya. Misalnya di sini 2 kali 6.400 kali 50 dibagi 1. Akar pangkat 640.000 adalah 800 unit. Gitu ya. Nah, untuk pertanyaan A terjawab. Jadi, economic order quantity untuk produk ini mestinya adalah 800 unit. Dia harus ready 800 unit itu di gudang setiap kali, setiap waktu, gitu ya. Setiap kali berkurang, ya harus sampai ke titik 800 lagi. Setiap kali berkurang di poin tertentu, dia harus pesan sampai ke titik 800 unit. Itu maksudnya. Nah, kemudian ROP-nya bagaimana? Kalau diketahui lead time-nya 6 hari. Nah, kita melihat dari penggunaan 1 tahun aja, demand atau permintaan dalam 1 tahun. Biasanya datanya ya melihat historis yang tahun lalu. Tahun lalu dia jual berapa, yaitu permintaan di tahun ini gitu ya. 6.400 1 tahun. Kalau 1 tahun itu 320 hari kerja, kira-kira penjualan 1 hari berapa gitu kan. Nah itu penggunaan 1 hari atau penjualan 1 hari atau permintaan dalam 1 hari ya dibagi jumlah hari efektif kerjanya gitu ya. Jadi rata-rata 1 hari itu terjual 20, 20, 20, 20 gitu. Artinya kita tahu kan dari apa namanya stok kita yang 800 itu tiap hari berkurang 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 gitu kan. Nah, pertanyaannya safety stoknya reorder point-nya harus berapa gitu. Dari 800 unit kita punya cadangan di sini harus ada safety stock 500 unit gitu ya. Dengan berkurang 20, 20, 20, 20, 20 setiap hari gitu kan ya. ROP-nya adalah eh, kita melihat 1 hari itu 60 apa 20 unit berkurangnya atau penjualannya dan kita melihat ada lead time-nya waktunya 6 hari. Lead time itu misalnya dia tahu kalau saya mau memesan ulang, memesan kembali bahan mentah ini tadi, dia akan perjalanan sampai 6 hari gitu ya. Jadi 6 hari, selama 6 hari itu tadi, padahal setiap hari dia berkurang terjual 20, 20, 20, 20, 20. Artinya apa? Reorder point-nya harus kita perkirakan ada 6 kali 20 unit. Selama 6 hari, selama 6 hari itu tadi, setiap harinya berkurang 20, 20, 20. Jadi kita harus punya cadangan di atas safety stocknya adalah 6 kali 20, 120 unit lagi. Jadi ROP-nya ada di titik 620, yaitu safety stock 500 ditambah ini tadi 6 hari dikali permintaan atau penjualan dalam sehariannya 20, ya, ada 120. Jadi totalnya reorder point dia lakukan pada saat di titik 620 unit. Hmm. Jadi kebayang saya asumsikan dengan tangan saya gitu ya.
Ini adalah posisi dia harus ada stok ekonomi order kuantitinya 800. Sudah dipakai setiap hari terjual 20 20 20 20 20 20. Nah, di titik stoknya tinggal 620, dia sudah mulai harus melakukan pemesanan gitu ya. Pesan, ya, telepon-telepon dan sebagainya. Oke, tunggu 6 hari akan datang. Nah, selama 6 hari itu salesnya setiap tiap hari kan terjual 20 20 20. Akhirnya stoknya keluar 20 20 20 20 20 20 sampai 6 hari mentok di sini gitu kan. Pas di safety stoknya 500. Dan alhamdulillah kondisi normal gitu ya, 6 hari kemudian reorder point yang kita lakukan itu tadi sudah datang gitu. Nah, kembali lagi stok kita di dalam kondisi aman normal gitu ya. Dengan asumsi safety stock ini kalau bisa jangan sampai tersentuh itu ini apa namanya pedomannya dia gitu ya. Amit-amit dalam kondisi apa namanya ya tertentu aja boleh sampai terpakai. Tapi dalam setiap bisnis biasanya untuk perusahaan apalagi perusahaannya besar gitu ya. Jangan sampai ini mereka punya pikiran adalah jangan sampai safety stock itu sampai tergerus. Karena kalau sampai bahkan cadangannya pun diambil, ini akan susah kalau macam-macam. Misalnya ya kondisinya kalau perusahaan besar kan berarti kebutuhannya banyak gitu ya. Harganya juga nggak murah. Kecuali kalau rumahan. Kalau di rumah ya itu tadi yang saya bilang kalau galon ternyata galon sisa satu pun kita sudah mepet habis. Alah gak Indomaret cuma deket gitu aja. Tukang Aqua juga banyak gitu ya. Tapi kalau perusahaan lain ceritanya gitu ya. Misalnya vendornya dia jauh di luar pulau, jauh di luar provinsi, atau dan sebagainya. Baik, terlalu riskan, terlalu beresiko. Kalau bahkan safety stocknya pun sampai tergerus, sampai terpakai, gitu ya. Jadi dia bilang safety stock itu asumsinya adalah stok yang jangan diutak-atik, gitu. Jangan sampai diutak-atik, gitu. Nah, ya, balik lagi kalau saya bilang tadi kalau di apa namanya kita financial kita pribadi mestinya ada emergency fund yang jangan diutak-atik. Amit-amit kalau kita nanti masuk rumah sakit, kita pakai uang itu gitu. Karena mau mengandalkan uang yang hari-hari kita pakai ya bisa nggak makan kita gitu kan. Wah, ya belum lagi kalau udah habis memang gitu uang siapa lagi ngutang dan lain sebagainya. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, gambarannya adalah ini eh economic order quantity adalah ada di posisi yang paling atas ini persinggungan ini. Ini sampai sini adalah apa namanya total unit yang harus ada. Economic order quantity-nya di 800. Artinya apa? Setiap menyentuh hampir 500 dia order point, dia ordernya ya selisihnya sampai mentok di 800 aja gitu ya. Bukan berarti ini tadi 800 kan ya. Ini sudah berkurang 620 terus pesennya 1000. Kan makin ke atas ini enggak gitu. Karena apa? Semakin dia pesennya terlalu banyak, ingat tadi, apa namanya modalnya berhenti ini stop di overstock itu tadi. Belum lagi biaya penyimpanan di gudangnya gitu ya. Jadi mentok adalah dia sampai di angka 800 aja. Itu baru dia melakukan pesanan. Maksudnya dia nambah pun ya menambah mentok sampai 800 gitu ya. Karena mungkin diasumsikan gudangnya dia kapasitasnya 800 unit aja. Misalnya mobil gitu ya mobil gitu dalam gudang besar gitu apa namanya sudah mulai terjual terkirim ke dealer-dealer dari gudangnya itu tadi tinggal 620 kita pesen lagi dari Toyota itu dikirim ya sampai mentok ke sebatas kapasitas gudangnya aja yaitu 800 tadi misalnya gitu ya jangan tuh habis tinggal 620 oh aku pesen 500 lagi akhirnya total jadi 1000 unit mobil mau disimpan di mana gitu kan ya jadi sampai di ROP pun dia pesennya ya akhirnya selisihnya ini tadi sampai menyentuh di 800 gitu ya. Intinya dia paling pesen 180 lagi sampai menyentuh ke 800 gitu kan. 620 udah tinggal 620 dia pesennya 120 lagi kan jadi 800. Nggak lebih, nggak kurang gitu ya. Jadi apa namanya economic order quantity adalah pastikan asumsikan kayak gini. Kapasitas gudang kita 800 ya udah mau berkurang tinggal 620 ya kita pesennya selisihnya aja sampai mentok ke 800 lagi dipenuhin lagi gudangnya gitu ya tidak lebih tidak kurang. Ya. Karena ini adalah itu tadi jumlah pemesanan yang paling ekonomis jangan overstock jangan kurang stoknya gitu ya ini angka reorder point
Kemudian asumsinya dengan lead time 6 hari ini tadi, 120 hari ini, pas menyentuh angka 500, pas stoknya datang lagi. Nah, gini. Nah, oh saya apa nih, salah ngomongnya berarti ya. Dari 620 kita pesen bukan 180 yang kita pesen. Karena asumsi setelah 6 hari datang, dia kan kondisinya stoknya di sini. Jadi harusnya kita pesen misalnya 800-nya lagi full 800 lagi gitu. Ini 800, ini 500. 8 tambah 5 1300 gitu misalnya ini tadi ya. Jadi kalau dalam stoknya tinggal 620, kita pesan lagi, tapi pesannya full 800 lagi. Karena asumsinya apa? Di hari ke-6 stoknya udah di posisi sini nih. Di posisi 500, padahal kita harus di angka 1,3 1300. Jadi pesannya 800 juga. Tiap kali di sini pesannya 800 juga karena pada saat asumsinya pada saat barang datang 800 itu full mentok full capacity gitu ya dan sebagainya. Nah, kalau mau lihat frekuensi pembeliannya berapa berapa hari sekali gitu bisa dilihat dari kebutuhan demand atau sales tahun 1 tahun gitu ya dibagi 800 itu economic order point-nya economic order quantity-nya gitu ada 8 kali gitu. Dalam 1 bulan ada 320 hari dibagi 8 berarti 40 hari sekali dia order gitu ya. Ini akan lebih enak lagi. Pada saat menyentuh 620 reorder point itu tadi, kapan ya? Apa dia bisa dengan cara dia mantau dulu, mantau juga stok ini, stok gudang bisa gitu ya. Apa namanya? Itu sebetulnya yang akan lebih valid ya. Karena kan itu in real life kita kan nggak tahu. Barang kan tadi kita sudah perhitungkan sehari terjual 20, 20, 20, 20. Tapi in real life kondisi nyata kan bisa fluktuatif gitu kan ya. Akan lebih enak sih kalau dia udah punya hitungan rumusan kayak gini, dia melihat stok gudang. Oh, stoknya udah tinggal 620. Nah, dia baru pesan lagi 800, pesan lagi 800 bisa gitu. Atau ya ini kondisi yang sangat-sangat ideal tapi hampir tidak mungkin gitu ya. Kalau memang penjualan setiap hari 20 konstan terus gitu mau hujan panas petir menyambar mau bencana alam dan sebagainya tetap aja penjualan kita setiap hari 20 bisa kita hitung seperti ini gitu ya dengan kalkulasi-kalkulasi ini tiap 40 hari sekali pokoknya kita pesen ulang 40 hari sekali pesen ulang 40 hari pesen 800 40 hari pesen 800 itu nah itu maksud dari grafik ini tadi gitu ya kurang lebih seperti itu. Nah, ini jumlah pemesanan tuh harus banyak 800. Ya, dalam 1 tahun dia 8 kali gitu ya. Kurang dari itu atau lebih dari itu over atau uh, kurang stoknya gitu ya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, rumusan ini memang dirumuskan oleh ahlinya, tapi biasanya dia punya asumsi-asumsi gitu ya. Eh, dia ini unggul biar bisa secara teoritis dia bisa menentukan kapan dan di posisi stok berapa kita harus reorder point apa ini lagi dan kondisi yang dimana biaya itu yang efisien mungkin, nggak terlalu overstock, modal kita stop di persediaan aset gitu ya, atau tidak terlalu kurang, takutnya orang kecewa gitu karena kita tidak bisa memenuhi permintaan pasar gitu ya. Dan kemudian mengatasi ketidakpastian permintaan itu tadi kita selalu punya cadangan safety stock. Kita perlu tekankan bahwa jangan sampai terpakai hari-hari. Karena apa? Kondisi bencana itu terjadi yang kita tidak duga baru kita gunakan. Sama seperti emergency fund. Tabungan yang nggak bisa diutik-utik. Siapa tahu kita masuk rumah sakit gitu. Amit-amit keluarga kita ada yang apa namanya kesusahan meninggal dunia. Ya itu kan apa namanya perlu gitu ya safety stock. Itu tadi. Kemudian ini biasanya pengaplikasiannya untuk produksi yang massal, pabrik-pabrik besar gitu ya. Karena kalau untuk rumah tangga aja UMKM agak ribet ya gitu ya. Galon aja gitu. Saya pakai hitung-hitungan gitu mungkin nggak ya pakai feeling aja, tapi apa namanya konsepnya saya sudah pakai gitu ya. Walaupun tidak saya pakai rumusan-rumusan gitu ya. Tapi intinya itu tadi saya punya reorder point dan saya punya cadangan yang kalau bisa tidak diutak-atik. Tapi balik lagi, ini kan
Mungkin orang-orang tertentu aja. Kalau kita hari-hari ibu rumah tangga biasa aja gitu aja toh galon ini gitu. Kalau mentok pun galon terakhir ini apa namanya habis pun ya cuma 5 menit paling ke Indomaret terdekat itu dan sebagainya nggak masalah gitu. Jadi ini akan lebih sangat dibutuhkan gitu ya untuk yang apa namanya skopnya besar. Karena dia nggak bisa main-main itu ya, produksi yang massal, besar dan sebagainya. Sekali meleset, kekurangan bahan mentah gitu dan sebagainya, pemesanannya telat gitu ya, atau over, itu biayanya pasti lebih. Apakah biaya penyimpanan membengkak, apakah memutus, jadi menghambat rantai apa namanya supply chain selanjutnya gitu. Kalau sampai apa namanya ada yang nyangkut di situ gitu ya. Kelebihannya dapat ini kita kecas lebih banyak biaya nyangkut kekurangan salah ordernya kurang cepat gitu ya nggak tepat sampai kekurangan itu proses yang lain-lain bisa terhambat semua gitu ya. Dan ini sudah banyak digunakan di perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Artinya adalah ilmu atau rumusan ini sudah jadi ini apa namanya bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan di banyak perusahaan, hampir di semua perusahaan yang punya stok barang gitu ya. Ini akan cocok kalau yang ini tadi asumsinya. Semua asumsinya ceteris paribus. Lempeng semua. Mau ada hujan, badai, bencana alam dan sebagainya, permintaannya konsisten, konstan terus tidak realistis gitu. Tapi apa namanya s- cukup mendekati lah bisa gitu. Kalau kita asumsikan kondisi perekonomian aman-aman aja 1 2 bulan 3 bulan kan masih bisa dipakai gitu ya. Ini jadi apa namanya biasanya ini sudah banyak diaplikasikan di perusahaan artinya mereka terbantu dengan konsep ini gitu. Kebanyakan cocok. Ya, 1 2 hal kalau misalnya COVID kemarin, waduh parah itu. Entah ada rantai supply chain yang terganggu, terhambat. Mau dia sudah mengikuti order point di sini, ternyata vendornya nggak nggak bisa memenuhi atau staffnya kurang dan sebagainya, pengiriman lambat, lebih lambat lead time-nya, misalnya waktu tunggunya dan sebagainya, ya, pasti berantakan gitu ya. Tapi ini asumsinya dalam kondisi yang ceteris paribus, semua normal gitu ya. Kemudian item yang dipesan misalnya adalah produk satu macam, nggak saling berhubungan dengan produk yang lain. Misalnya ini produk mungkin distributor aja gitu ya, gitu dia hanya nyetok misalnya udah jadi sampo, dia stok 800, terjual, oh dari order point harus pesen sampo lagi 800 lagi. Nih. Tapi kalau dia dari manufaktur, misalnya dia mau bikin roti. Terus ini tepung gitu ya. Padahal komponen dari roti kan banyak, tepung, susu, ragi dan sebagainya, gula dan sebagainya. Agak repot ya gitu ya. Dia harus memperhitungkan masing-masing item sendiri-sendiri gitu ya. Nah, kadang masing-masing item sendiri-sendiri ini agak kurang agak ribet. Artinya dalam artian tepung misalnya, habisnya tepung dalam satu produksi roti kan mungkin tidak sama seperti habisnya susu dalam satu produksi roti gitu. Artinya apa? Jadi dia EOQ-nya akan beda, ROP-nya akan beda. Mungkin kalau sekelas pabrik gitu ya, mereka sudah punya tim masing-masing gitu yang bisa menghandle masing-masing bahan mentahnya gitu ya. Atau 1 2 staff tapi dia punya kertas kerja yang berbeda untuk masing-masing. Gitu. Bisa diaplikasikan tapi agak lebih ribet. Ini akan lebih gampang kalau misalnya cuman barang jadi yang udah di apa di stok di gudang, gitu, distributor gitu ya. Terus habis itu dikirimkan ke apa namanya toko-toko kecil atau langsung ke customer. Ini akan lebih mudah, lebih cocok gitu ya. Tapi tidak akan cocok kalau tidak terjadi kekurangan atau kehabisan stok pasokan. Kadang ada beberapa produk yang apa namanya yang mudah aja ininya apa namanya tidak langka, tidak kesusahan gitu. Harga juga tetap konstan, vendornya adalah tetap nggak berganti-ganti. Ya ini maksudnya ini cocoknya seperti itu gitu ya dalam kondisi itu. Tapi kalau ternyata ini barang langka, misalnya LV gitu ya atau produk-produk yang bermerek kan dia produksinya juga terbatas gitu ya. Kayak misalnya kita ada toko di mall gitu di Jakarta gitu ya.
salah satu ini apa namanya tipe tas brandednya itu tadi tipe ini harus siap 10 gitu misalnya. Begitu ada di sisanya tinggal 3, dia harus pesen lagi 10 lagi 10 lagi. Ya mungkin di LV-nya di pusatnya nggak akan diproduksi terus sebanyak itu gitu karena tas-tas branded itu kenapa dia mahal? Pertama dia jumlahnya nggak banyak gitu ya. Selain bahan materialnya juga mahal gitu menurut dia, saya nggak tahu sih ya. Soalnya banyak tembakan Cina mirip-mirip gitu. Dan dia bikinnya terbatas. Rasa kelangkaan itulah yang bikin orang menilai suatu barang tuh wah ini susah dapatnya gini. Giliran dapat harganya naik tinggi dan sebagainya gitu. Kalau orang pride-nya atau kebanggaannya ternyata dia beli harga berapapun artinya akhirnya harga pasar akan naik-naik tinggi-tinggi. Ya itu tadi karena barang ini nggak diobral massal ada gitu kan ya. Nah, itu tidak akan cocok oke itu kalau diaplikasikan ke produk-produk yang ada stock out ini tadi memang diproduksi dalam jumlah terbatas, langka dan sebagainya gitu ya. Nah, misalnya kalau harga juga fluktuatif ya kayak misalnya Alfi itu tadi. Nah, Alfi kan kalau kita import apalagi dari luar negeri pakai kurs. Kursnya yang ngikutin kurs yang berjalan gitu kan. Misalnya harganya bisa lebih tinggi, makin lagi makin tinggi, makin tinggi. Akhirnya nggak bisa disamaratakan dengan metode ini. Kemudian vendornya misalnya ini ganti-ganti yang nggak cocok pakai ini. Kita asumsinya satu vendor yang sama terus-terusan sehingga kita bisa memperhitungkan, oh ya aku kalau pesen beras 100 kilo di vendor kita si A itu 6 hari datangnya, 6 hari datangnya, 6 hari datangnya. Suatu ketika kalau yang ini aku pesen di vendor A, vendor B, vendor C gitu misalnya ganti-ganti. Yang ini 6 hari karena di Cirebon, yang di sini cuma 2 hari karena di Tangerang doang. Yang inilah akhirnya perumusan ini kan nggak masuk akal karena vendornya dia macam-macam atau ganti-ganti. Ah, ini nggak bisa ini cocoknya kalau vendornya itu aja gitu. Harganya ya segitu-segitu aja. Produknya akan terus ada gitu. Nah, ini rumusan ini cocok gitu ya. Nah, kemudian kita akan melihat atau mempelajari tentang just in time. Ini filosofi Jepang di mana dia meminimaliskan. Kita kan tadi udah belajar bagaimana apa namanya kita selalu punya stok gitu ya. Apa namanya stok di gudang karena apa? Ya takut suatu waktu orang ini ada melakukan pemesanan kita selalu available gitu ya. Artinya kita selalu harus punya stok di gudang gitu. Nah, sedangkan Jepang memegang apa namanya pengertian bahwa atau memegang ini apa namanya ke pandangan bahwa dia kalau bisa persediaan pun harus kita minimalkan gitu. Bahkan dia bilang sampai zero inventory gitu ya. Karena ini apa dia dengan konsep ini tadi adalah dia baru akan ada apa namanya menyimpan stok barang di gudang kalau memang akan ada pesanan acah gitu ya. Nanti kalian akan melihat ada videonya gitu. Jadi di satu sisi ya mungkin bagus. Ya kita kebayang kita nyimpen 800 tadi 800 misalnya 800 mobil dalam gudang. Gudang kita harus pastikan dalam kondisi yang ini apa namanya tidak hujan, tidak panas. Mobil kalau digelar di lapangan terbuka kena panas hujan ya catnya juga jelek gitu ya. Gimana mau dijual gitu padahal jual barang baru ini jadi harus di dalam gudang semua 8 mobil kan gede-gede gitu ya 800 unit nyimpennya gudangnya berapa besar gitu ya. Biaya penyimpanannya dan sebagainya tikus juga aduh saya di rumah aja kadang tikus kalau sudah nakal masuk-masuk ke ini kap mobil dia gigit-gigit dan sebagainya hancur semua itu elektronik di dalamnya itu ya kebayang gudang yang besar itu gimana dia caranya biayanya besar nah si Jepang itu bahkan mengurangi apa namanya persediaan itu dengan punya pandangan just in time gitu ya. Nanti kalian akan lihat videonya cukup bagus digambarkan dalam bahasa ini ya, dalam bahasa Inggris tapi saya rasa kalian pelan-pelan bisa ini. Keuntungannya efisien banget. Tapi ini ya tadi kita kan saya tadi cerita itu ya. Saya stoknya sedikit aja, packingan itu giliran ada apa namanya orderan banyak banget, aduh kelimpungan. Dan saya mengecewakan dia gitu, karena bisa jadi saya nggak dapat apa namanya stok yang itu tadi, bahan packingannya yang itu tadi mengikuti standar saya. Akhirnya dia melihat ya kok jadi begini gitu kan ya, jadi dia kecewa dan sebagainya sebagainya. Nih ya.
Ada videonya, kita lihat sama-sama coba. Bentar ya. their product. Nah, ini ya, kalian perhatikan. Ini tadi pada saat kita, ini gambaran kalau saat kita punya economic order quantity. Ada safety stocknya. Ini lihat di sisi gedung sebelah kanan itu. Itu dia, apa namanya, ada safety stocknya, ada economic order quantity-nya, ada ROP-nya, apa namanya, reorder point-nya. Stoknya, lihat mobil ini kan lebih dari satu gitu ya. Lebih dari satu karena apa? Dia jualan dealer mobil ini tadi, ya siapa tahu nanti ada yang beli lebih dari satu, misalnya gitu. Dia menjaga kredibilitasnya ada agar dealer ini selalu ready. Saya mau beli misalnya sedan, oke saya mau beli Toyota, oke, saya mau beli ya apa namanya Innova gitu ya. Oke, saya perlu untuk keperluan kantor Innova 2 gitu. Saya perlu, dia ready semua. Karena apa? Dia punya stok lebih dari satu di mobil ya. Lebih dari satu. Giliran sudah mulai berkurang nih reorder point, dia reorder point itu dari gudang sebelumnya gitu. Dikirim ayo dari gudang ke dealer. Ini mobilnya udah tinggal tiga nih, saya harus ngirim lagi. Nah ini kan, ini gambaran dia punya safety stock di dealer itu tadi. Setelah mulai berkurang stoknya, ada reorder point, dia ngirim instruksi dari si gudang untuk dikirimkan mobilnya ke sini. Itu ya. Nah, ini konsep yang kita pelajari tadi. Iya, ada EOQ, ada ROP, reorder point, ada safety stock dan sebagainya. Sebentar, kita lanjutkan. This what was needed, making sure that parts arrived just in time the moment they were required. Nah, jadi si apa namanya orang Jepang ini kemudian lihat dengan konsep itu tadi. Di dealer dia banyak gitu ya, ada pokoknya stoknya banyak lah gitu, ready gitu dan sebagainya. Di perusahaan perusahaan mobil ya ini dealer gitu ya. Kemudian dia di gudang juga ready banyak gitu. Tapi ternyata itu biayanya tinggi. Dan apa namanya, kalian nggak ini sih ya, saat ini kalau di dealer kalian perhatikan yang ada di showroomnya aja, apakah jejer-jejer mobilnya banyak di situ? Enggak kan sebetulnya gitu ya. Bayangkan kalau dealer yang biasanya di tengah-tengah kota gitu, dia perlu gudang besar untuk menyimpan banyak persediaan mobil stok di situ di tempat gitu misalnya, berapa duit dia harus bikin dealer itu di tengah kota gitu. Kecuali kalau dia bangun apa namanya dealernya di Kerawang sana gitu ya, di daerah-daerah yang memang apa namanya luas lahan tanahnya masih banyak gitu. Tapi kalau dealer-dealer di kota-kota kan biasanya ya yang penting estetik, cuman apa namanya, cuman display aja mobil satu atau dua, beberapa tipe, bukan satu tipe dijajar yang sama banyak gitu kan, enggak gitu. Hanya contoh, itu juga cuma ambil contoh. Nanti kalau pesan baru dikirim lah beberapa hari kemudian gitu kan. Nah, itu sudah diaplikasikan sejak tahun ini tadi di Jepang. Karena apa? Itu tadi biaya penyimpanan atau dijajar-jajar persediaan, apalagi saat itu kita ngomongin mobil ya. Kalau ngomongin hal-hal yang lain murah-murah nggak masalah, ini mobil gitu ya. Jajar-jajar bahkan di warehouse-nya pun dalam kondisi yang sebanyak itu biayanya tinggi sekali. Makanya just in time dia temukan adalah di dealer cukup satu dua yang standby ready. Begitu standby ready ini dibeli orang, dia baru order ke warehouse-nya, gudangnya. Kirim lagi ini satu udah sudah dibeli gitu. Jadi hilang satu baru ambil satu, terjual satu baru ambil satu. Seperti itu konsepnya just in time. And so, Just in Time was born. Saat itu dengan menerapkan just in time ini tadi, profitnya naik lebih tinggi dan dia bisa manfaatkan untuk
research and development untuk produk-produk baru yang ini apa namanya teknologi canggih baru lainnya langsung gitu ya. Jadi kita kebayang kenapa Toyota untuk pasaran Asia, Toyota kan aslinya dari Jepang itu tadi, dia bisa bersaing dengan merek-merek mahal merek-merek Eropa. Bahkan merek-merek apa se-Asia lainnya dia unggul gitu ya. Karena itu tadi dia bisa menekan biaya operasional, dia alokasikan ke research and development-nya. Akhirnya dia yang lebih anu lah terunggul lah dalam teknologi otomotif itu tadi. Mungkin kalau perusahaan lainnya masih fokus dengan stoknya banyak, dealernya udah besar-besar nyediain banyak. Maksudnya dia biar kapanpun customer datang ready, ready, ready. Padahal untuk mobil kan mungkin bukan sesuatu hal kayak kita beli kacang goreng gitu. Mari itu mau beli hari itu dia ambil makan gitu. Kalau mobil kan ada pertimbangan, dia tahu untuk ngurus-ngurus surat-surat dan sebagainya perlu waktu. Artinya nggak harus selalu harus available saat itu juga sebetulnya untuk mobil ya. Nah, dia yang pertama kali mengusung ini konsep itu. Today, Nah, ternyata seiring berjalannya waktu, konsep ini banyak juga yang diadopsi oleh bisnis-bisnis lain mobil gitu ya. Eh, apa namanya? Saya nggak, saya sebetulnya masih banyak melihat konsep-konsep yang manual sebelumnya gitu ya. Terutama kalau kita ngelihat barang-barang yang massal itu tadi, minyak goreng, beras dan sebagainya. Biasanya di toko supermarket, hypermart dia selalu punya stok lah gitu ya. Ini sebetulnya lebih relate ke mobil, tapi sedikit banyak banyak ternyata industri yang sudah menerapkan itu. Gitu. Nanti kalau kita akan lihat bahkan item-item yang kita kira ini apa namanya bikin persediaan stok IOQ, ROP juga mulai menerapkan just in time ini tadi, gitu ya. Nah kita lihat kelebihan dan kekurangannya just in time seperti apa. Karena kadang kalau ada satu pebisnis yang sukses dengan satu konsep apa biasanya jadi contoh ke ini pebisnis yang lain. Ini kayaknya sempat diadopsi juga di bisnis-bisnis di produk-produk yang lain. Tapi nanti dia akan menemukan ya adalah kekurangan dan kelebihannya. Nanti kita lihat. Nah, sebetulnya yang tadi kita pelajari di awal pertemuan ini adalah bagaimana kita harus memanage persediaan agar tidak overstock, tapi juga jangan sampai kekurangan stok. Soalnya kalau ada yang pesen nggak kita nggak ready kan mereka kecewa gitu kredibilitas perusahaan ini. Nah, sebetulnya just in time itu akhirnya eh, kekurangannya ya itu tadi gitu ya. Just in time ini akan lebih bagus, efisien kalau dalam kondisi normal. Artinya apa? Itu dealernya tadi terjual satu, dia kontak ke gudang, kirimin satu lagi, ini udah kosong nih, gitu. Kirimin satu lagi, udah kosong. Tiap kali yang dealer keluar satu, dia minta kirim satu. Keluar satu, ini kirim satu, gitu kan. Nah, masalah terjadi kalau ternyata dalam supply chain itu, rantai pasok itu ada nyandet satu aja. Misalnya dari gudang, aduh, ini apa komponennya, bannya dari vendor kita, bannya belum datang, aku nggak bisa nganter mobil. Di dealernya kosong. Terus ada orang belinya satu, dua, tiga, mungkin untuk keperluan ini. Aduh, udah deh. Akhirnya balik lagi sebetulnya dilemanya itu tadi karena kita nggak punya stok, nggak ada yang available, orang apa demandnya ini apa namanya demandnya bertambah atau dalam demand normal aja, tapi kalau nyangkut di satu supply chain-nya mestinya segampang itu, ayo kirim satu lagi. Gak bisa, agak lama, 2-3 hari, 4 hari, itu stop akhirnya semua rantai pasok ini tadi. Nah, ini salah satu contoh. Kalau tadi Toyota mengaplikasikan just in time di mobil otomotif masih bisa masuk akal gitu kan ya. Karena apa? Ya itu tadi orang beli mobil ya nggak kayak kacang goreng dia benar beli makan situ saat itu juga gitu. Ya tahu ada perlu waktu dan sebagainya. Jadi oke kalau misalnya dia pesen aku yang pesen oke dikirim dari gudang beli ayo dikirim dari gudang masih bisa menerimanya. Tapi produk-produk lain belum tentu. Nah, konsep just in time ini yang seperti saya bilang, walaupun cocok untuk di item-item tertentu, tapi karena dia melihat ini suatu konsep yang efisien, nggak harus nyetok banyak aku ya, apa namanya, diikuti oleh beberapa produk. Dan ternyata salah satunya toilet ini tadi, tisu toilet di Amerika kan mereka nggak pakai air untuk cebok ya. Jadi kebutuhan tisu ini luar biasa kayak di sini mungkin galon gitu, air galon, air air minum gitu dan sebagainya.
ternyata perusahaan ini menerapkan just in time di toilet papernya gitu atau tisu toiletnya itu tadi. Karena menurut dia dalam kondisi normal gitu ya, penyimpanan toilet ini makan tempat karena dari sisi ini dan ya mungkin mahal biaya penyimpanan dan sebagainya dan kebutuhan paling ya segitu-segitu aja gitu kan ya nggak apa namanya nggak melonjak dia tidak merasa ini sesuatu kebutuhan yang pokok menurut dia gitu kalau walaupun di Indonesia kebutuhan pokok beras tapi kayaknya nggak pernah hebohnya juga karena satu dua hal pencetusnya aja nah tapi ternyata ini yang terjadi gitu ya si perusahaan toilet paper atau tisu apa namanya tisu toilet ini tadi menganggap ini produk aman aja lah ya kayak itu tadi pokoknya kita stok seadanya aja kalau berkurang baru nambah lagi dari gudang nambah dari vendornya nambah dari vendornya gitu aja gitu. Tapi ternyata ya dari satu sisi beberapa periode aman-aman si perusahaan akan efisien. Dia bisa menekan biaya anu stok ya persediaannya. Tapi dalam kondisi ada rush seperti ini gitu ya. Kebayang ini saat COVID itu, ya ini saya ingat ramai juga di Amerika gitu ya. Banyak orang melakukan pembelian-pembelian karena dia tahu akan apa namanya lockdown di rumah. Jadi dia beli semua. Lah ternyata ini salah satu barang atau produk yang sensitif di sana gitu ya di Amerika. Kalau Indonesia enggak, karena kita pakai tisu, aduh, justru kalau pakai tisu itu malah mubazir kayaknya. Mereka biasa pakai apa namanya lap dan sebagainya. Kalau di sana itu kayak wah kayak bahan pokok banget. Artinya apa? Just in time diterapkan di sini dalam satu kondisi yang apa namanya yang apa namanya luar biasa. Wah, ini yang akan terjadi ya. Sama seperti tadi just in time itu ada kekurangannya. Ya, kalau rantai pasoknya aman-aman normal-normal aja, tapi ada satu kondisi aja yang terganggu. Apakah rantai supply-nya terhambat atau tiba-tiba ada permintaan yang melonjak tinggi? Ini yang terjadi. Jadi dia stoknya habis. Ya sama seperti yang apa namanya yang kita takutkan kalau kita nggak punya stok itu tadi. Ya, gitu ya. Nggak tahu kenapa saya kok jadi ini. Eh, bentar. Jadi walaupun secanggih-canggihnya satu sistem itu sudah ditemukan oleh si orang Jepang ini tadi, gitu ya. Dia terbukti eh, dan di blow up saat itu. Wah, aku pakai sistem just in time. Aku bisa menekan biaya. Wah, profitku naik. Semua orang mengikuti karena ya, kalau ada trik atau tips satu bisnis bisa menekan biaya, caranya seperti apa? Semua orang pasti berbondong-bondong ikut itu. Dia kan ingin tahu yang terbaik kan? Ya itu tadilah bisnis. Kita mencontoh yang terbaik gimana dia sukses, kita ikuti gitu kan. Ada beberapa, ya itu tadi beberapa perusahaan memaksakan kadang itu gitu karena dia semua perusahaan semua bisnis pasti ingin menekan biaya. Mungkin ada yang secara ini memaksakan, ayo kita pakai itu just in time, just in time. Tapi akhirnya karena kondisi bisnis yang tidak apa namanya tidak tentu, tidak menentu, akhirnya mereka kembali ke yang apa namanya pemahaman yang sebelumnya, just in case itu tadi. Ya siap-siap, akhirnya dia menyetok lagi dan sebagainya, sebagainya, sebagainya gitu ya. Ya, ya balik lagi sih. Sebetulnya satu sistem itu akan berhasil, mungkin tidak semua gini ya. Kita semua manusia diciptakan mestinya sama, tapi ada yang perintis, ada yang pewaris itu tadi kan. Yang pewaris mungkin dia bisa bilang, oh apa namanya, nggak nggak susah dan sebagainya, 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 misalnya gitu. Tapi ternyata dia karena pewaris, gitu, dia sudah ini gitu. Ada di satu sisi yang mencoba untuk ikut-ikut gitu ya, tapi ya karena dia perintis nggak dapat privilege ya, macam-macam. Artinya apa? Walaupun kita sudah mencoba eh, berkiblat ke orang yang eh, sukses gitu ya. Belum tentu hal itu akan bisa apa namanya terjadi dengan apa yang dia lihat gitu ya. Ya belum tentu itu berhasil di dia intinya gitu gitu ya. Ya itu tadi kalian lihat toilet
paper itu tadi. Oh, dia menerapkan just in time mungkin. Pesennya hanya karena kalau sudah habis tambah, habis tambah, habis tambah. Giliran dicoba juga dengan lonjakan permintaan yang tiba-tiba karena COVID itu tadi. Oh, dia udah stoknya habis gitu. Karena itu tadi just in time. Coba dia menerapkan EOQ itu tadi, ada reorder point dan sebagainya. Dia punya safety stock. Safety stock kan digunakan kan untuk itu. Suatu saat di mana ada kondisi yang luar biasa, nggak akan sampai habis itu, gitu kan. Ya, tapi ya gimana lagi bisnis. Dia tetap berpegang pada maksimal keuntungan. Dengan cara apa? Tekan biaya. Kalau ada konsep atau yang bisa membuat dia lebih bisa menekan biaya, dia gunakan. Yaitu tadi mencoba ke just in time. Ya kayak semua saat itu inilah apa namanya maruk ya, ikut-ikut FOMO, dia fear of missing out, ikut-ikutan gitu, semuanya ikut. Ya bener ya, ternyata biayanya ini gitu ya. Tapi akhirnya ya itu tadi balik lagi kalau itu produk-produk yang sensitif gitu ya. Berhubungan dengan hajat hidup orang banyak. Balik lagi kalau di Amerika tadi tisu itu ternyata termasuk yang apa namanya produk yang sensitif ya karena kebutuhan pokok dia kayak air di kita buat cebok gitu ya, nggak mungkin kita nggak pakai air gitu, air air PDAM mati waduh susah gitu, nggak mandi nggak apa-apa tapi kalau bisa cebok mungkin nangis kita, sama kayak gitu. Jadi akhirnya just in time yang dia aplikasikan di perusahaan nggak relate akhirnya gitu ya. Jadi orang-orang balik lagi ke pemahaman lama. Mesti ada just in case, siap-siap ada safety stocknya gitu. Oke ya. Tapi mungkin balik lagi ada beberapa item yang tetap bisa dilakukan just in time. Ya kayak itu sampai sekarang mobil perusahaan otomotif masih just in time aja gitu. Karena dia bukan produk yang sensitif. Orang tahu kalau pesen ya ini. Bahkan sekarang inden pun it's okay. Eh, saya flexing kalau ngomongin, tapi pengalaman saya juga, suami saya cari di dealer kan sekarang lagi ini apa mobil listrik gitu ya. Nah ini datangnya 3 bulan, ya ditunggu aja gitu, ya nggak masalah gitu. Mau datang 3 bulan ya karena ini bukan produk yang sensitif gitu ya. Biasanya produk-produk yang bukan produk apa namanya bahan pokok, yang tersier yang bisa nunggu kita just in time tetap oke gitu ya. Jadi mesti pilih-pilih. Mungkin karena euforia orang-orang yang FOMO ini tadi bisnis-bisnis pada menerapkan just in time padahal produk mereka tidak cocok untuk itu ya akhirnya salah. Dia harus menyesuaikan lagi balik ke konsep yang sebelumnya. Gitu ya. Oke, nah ini bisa jadi bahan pemikiran kalian bagaimana kalau diterapkan di Indonesia gitu. Di Amerika yang seperti itu. Saya rasa kalau tisu di Indonesia oke aja ya gitu. Karena itu tadi kalau saya bisa menggarisbawahi adalah just in time tetap bisa oke untuk produk-produk yang jangan yang sensitif, jangan yang pokok gitu. Sesuatu hal yang ya produk-produk yang bisa digantikan dengan yang lain-lain gitu ya, apa namanya masih bisa just in time bagus karena dia memang terbukti menekan efisien, sangat efisien menekan biaya gitu ya, terutama biaya penyimpanan gitu ya dan sebagainya. Oke, mungkin kalian punya pandangan lain, boleh silakan. Nah, oke, ini tadi akhir dari materi kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat, bisa kalian aplikasikan di in real life-nya gitu ya. Apa kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.